yang aku baca kok ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya dalam pembahasan soal mengenai penerapan usaha ya dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa permasalahan dulu yang kita bahas. Saya punya satu contoh soal. Sebuah gaya F sama dengan 2I tambah 4J Newton. Melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R. Berarti R di sini posisi ya. 5I tambah AJ meter. Vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Bila usaha itu bernilai 30 Joule, maka tentukan nilai A. Nah, kita lihat ini dua dimensi ya. I dan J itu adalah vektor di garis X dan Y. Nah, kita buat dulu ya. Diketahui F itu sama dengan 2I 2I ditambah 4J. Nah, tambah 4J Newton. Nah, kemudian posisinya R ya. Kalau dalam usaha kan jarak ini misalnya 5I ditambah AJ. Nah, satunya dalam meter. Meter ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa nilai A, dan ditanya nilai A-nya berapa. Kalau diketahui katanya usahanya itu ya adalah 30 Joule. Nah, oke, teman-teman semua tolong diperhatikan ya. Di sini kita harus tahu dulu namanya kaidah perkalian vektor. Ya, kaidah perkalian vektor itu seperti apa? Kita ke rumus persamaan usaha dulu. Dasarnya usaha itu adalah perkalian dari gaya dot posisi atau jarak ya. Ingat dalam vektor ya, dalam vektor perkalian itu ada dua ya. Ada perkalian titik, ada silang. Nah, kaidahnya harus tahu ya. Perkalian titik itu kaidah sederhananya aja saya kasih tahu ya. Kaidah sederhananya itu ya, misalkan I dot I maka hasilnya 1. Nah, J dot J maka hasilnya juga 1. Nah, kalau perkalian silang ini lebih gampangnya pakai sistem jam aja. I J K. Nah, mungkin teman-teman udah pernah juga belajar ya. IJK ini putarannya ya, searah jarum jam. Saya contohkan ya. I silang atau cross ya. J itu karena dia searah maka hasilnya positif K. Begitu selanjutnya. Misalkan K cross I. Mana K cross I ini kan? Ini searah jarum jam juga. Berarti K cross I jawabannya adalah J. Saya contohkan yang terbalik. J ya cross I. J cross I dari J ke I kan ini berlawanan dengan arah jarum jam. Maka di sini jawabannya negatif vektor K. Nah, itu ya. Ini kaidah tentang vektor dulu ya. Besaran
vektor. Nah, di sini kita masuk ke persoalan. Berarti ini perkaliannya adalah perkalian titik atau cross ya. Atau dot, cross itu kali, silang ya. Nah, diketahui di persoalan usaha itu adalah joule. Maka tadi 30 joule katanya, 30 ya. Saya ulangi lagi, kurang jelas ya. 30. Nah, F dot R, maka kita masukkan persamaannya. F itu tadi berapa? 2I tambah 4J. Nah, ini F ya. Karena dia dot dengan R, maka ini dot. Nah, masukkan persamaan R. 5I tambah AJ. Nah, yang ditanyakan A nih. Ini ketemu ya. Berarti ini artinya apa? Yang perkalian sejenis itu nilainya 1 ya. Di titik ini ya. Perkalian titik yang sejenis nilainya 1, yang tidak sejenis nilainya adalah 0. Saya contohkan. 30 ya. 2i kan kalau kita kalikan secara kali apa namanya istilahnya zaman dulu itu adalah kali pelangi namanya. Kali pelangi kita kalikan aja lah. Ya, 2i ke 5i. Nah, ini i-nya sejenis kan? Nah, karena i-nya sejenis, i kali i kan 1, maka 2 kali 5 adalah 10. Nah, ya. 2 kali 5 adalah 10. Maka ini 10 kali 1. Nah, terus 2i dot aj. Tadi kaidahnya kan yang sejenis yang 1 nih. Kalau dia berlawanan atau beda jenis dia 0 ya. Nah, dia 0 nih. Kalau dotnya i dot j berarti 0. 2i dot plus aj. Karena i dan j berlawanan maka ini adalah 0, positif ya. Positif 0. Nah, begitupun 4i dengan 5i. I dengan i kan nilainya adalah 1. Berarti ini 20i 20 kali 1 ya, 20 dikali 1. 4 ini J ya, 4J kali 20i berarti ini kali 0 ya. 20 kali 0. Nah, saya ini ya. 20. Nah, ini J. Kita kurang jelas di sini ya. Nah, J dengan I kan berlawanan nih, maka ini 0. Ingat aja ya teman-teman ya, kalau dia vektornya berlawanan maka ini 0. Kalau dia sejenis nilainya 1. Itu kalau dia perkalian titik. Tambah. Nah, 4J dengan J AJ ya. 4J dot AJ. Maka ini kan sama-sama J kan. Di perkalian titik tadi kan 1 nih. J kali J kan 1. Nah, 4 kali A 4 A. Nah, ini ya. Kita akan nyari A nih. Berarti 30 10 kali 1 10 tambah 40 kali 1 4A kali 1 sorry. 4A dikali 1 4A. Nah, maka di sini 30 kita pindah ruas ya. Kurang 10 sama dengan 4A. Maka di sini 24A. Maka A saja itu nilainya dapat diperoleh 20/4. Jawabannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan benda tersebut adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini itu adalah kita harus memahami kalau bentuk persoalan seperti ini ya. Nah, kita harus memahami bagaimana cara dari perkalian vektor itu. Ingat aja, kalau dia ketemunya seperti ini, bersamanya ya. Nah, berarti ini kita harus memahami yang namanya konsep vektor.
Vektor tadi ada dua ya, dalam perkaliannya apa tadi? Ada titik, ada silang gitu. Kalau titik dia, saya ulangi lagi ya, sejenis itu dia satu nilainya perkaliannya. Kalau dia berlawanan jenis, maka dotnya itu 0 hasilnya. Kalau silang, lebih gampang kita menggunakan aturan putaran jarum jam. Kalau I cross J, maka dia min K. Nah, kalau dia J cross K, maka dia I. Jadi searah jarum jam ya, searah jam itu pakai positif, berlawanan ya. Kalau berlawanan ya jelas ya, kalau berlawanan pasti dia negatif. Jadi gitu kira-kira ya teman-teman ya. Ini terkait pembahasan hubungan vektor dengan usaha. Ini ya, ini belum sampai ke tanah. Oke, mungkin kita langsung saja kita coba ya. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita analisis dulu di posisi A ya. Di saat benda berada di posisi A, maka ini EK-nya itu ya, maka EK-nya ya, EK-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Ketika mula-mula benda itu berada di posisi A, maka ini kecepatan mula-mulanya ya, kecepatan mula-mulanya atau V0-nya dianggap 0. Maka EK-nya 0. Kenapa EK-nya 0? Karena kita tahu EK itu kan persamaan dasarnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, makanya ini jadi 0 karena V-nya 0, ini yang 0 ya. Nah, di saat di posisi A, karena dia memiliki ketinggian maksimum, maka di sini energi potensialnya tidak sama dengan 0. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Kadang kita sering keliru di konsep seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di posisi B. Nah, di saat posisi B, maka di sini EK-nya tidak sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena V0B ini di B ya, V0 di B akan sama dengan V akhir di A. Ya, dia jatuh nih A nih V0-nya. Jika sampai sini kan V akhir A ini jadi V0 di posisi B. Gitu ya, maka EK-nya tidak sama dengan 0. Terus EP-nya bagaimana? EP-nya juga tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena dia memiliki ketinggian 1/3H. Jadi itu ya cara kita memahami persamaannya. Apa namanya? Memahami gambarnya dulu teman-teman, peristiwanya. Kita lihat lagi. Kalau persoalan seperti ini pasti sudah pasti ya menggunakan analisis persamaan hukum kekekalan energi mekanik, di mana EM mula-mula itu sama dengan energi mekanik sesudahnya atau setelahnya. Ya, nah, saya kalau mula-mula di sini kan kita udah tahu ya posisinya A, posisi yang kedua tuh B. Nah, dari sinilah nanti ya, dari sini kita bisa menganalisis ke persamaan energi mekaniknya. Kita lihat di posisi A yang sama dengan 0 adalah EK, maka di sini EPA, EPA aja ya, tambah EKA, kan kita tahu tuh energi mekanik adalah penjumlahan dari potensial dan kinetik. Begitupun EPB ya, EPB ditambah dengan EKB. Nah, ingat yang ditanya dari persoalan adalah ini ya, apa yang ditanya? Perbandingan
energi potensial di titik B dengan ya energi kinetik di titik B. Nah, berapa? Itu pertanyaannya. Kita lihat EPA. Tadi di titik A yang berlaku 0 adalah EK-nya kan? Nah, EK-nya 0. Kan udah tahu tuh. Makanya kita perlu menganalisis peristiwanya dulu. Maka EP di sini apa? M G HA. Nah, MGHA. Energi potensial ya. Energi potensial di B. Maka di sini M G H B. Ya, HB. HB ya. Nah, tambah EKB. Kita dalam EKB aja lagi. Kenapa? Karena kita diminta perbandingan potensial ya, potensial B dan energi kinetik di B perbandingannya. Maka dari sini kita lanjutkan MGHA ya. Maka ini MGHA. Nah, dari sini ada nih HA itu sama dengan H. Maka ini jadinya H. Tambah 0 gak usah lagi ya. Karena sudah ini kan 0 ya. MGB HB. Nah, karena ini ketinggian dari B, maka ini HB. HB ya. Nah, yang enggak sama dengan sepertiga H. Maka di sini kita ganti dengan 1/3 H tambah EKB. Nah, dari sini ya teman-teman ya, saya lanjutkan. Maka apa yang kita lakukan untuk mencari EKB? Nah, EKB ya, maka MGH dikurang dengan MG sepertiga H. Nah, kalau kita tahu nih pelajaran SD nih, kalau di bawahnya 3, maka ini dianggap 3/3 kan. 3/3 kurang sepertiga, maka jadinya adalah 2/3 MGH. Itu EKB. EKB ya. Yang ditanya adalah perbandingan. Ya, kita tinggal bandingkan EPB banding dengan EKB. Nah, EPB kan kita tahu dari ini. Mana EPB? Ini EPB kan. Nah, berapa EPB? MG sepertiga H. MG ya, sepertiga depannya kita taruh ya. Nah, per yang EKB tadi depannya berapa? 2/3 MG. Karena ini sama, coret ya. Ini coret. Maka yang terjadi apa? EP banding EK ya, EP di titik B dibanding EK titik B itu sama dengan 1/3. Kita balik lagi ya, kan dibalik nih pelajaran kelas berapa itu, 3/2. Karena ini perkalian, ini bisa dicoret ya, bisa dicoret. Maka dapatkan hasil perbandingannya adalah bahwasanya perbandingan energi potensial di titik B dibanding dengan energi kinetik di titik B itu perbandingannya adalah 1/2. Ya teman-teman ya, jelas ya. Jadi dalam persoalan ini yang perlu kita tanamkan, kita tekankan adalah kita menganalisis peristiwanya terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke dalam konsep persamaannya. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.